Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin, hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita masih diberikan waktu untuk bisa melakukan kegiatan rutinitas kita, yaitu sharing atau pemrograman. Ya, di antaranya yang akan dipelajari malam ini yaitu berkenaan tentang SAS. Apa itu SAS? Mungkin kalau kita ketahui, mungkin sedikit penjelasan ringannya aja. SAS yaitu tentang framework untuk CSS, supaya ketika kita istilahnya mengetikkan sebuah kode yang formatnya itu CSS bisa lebih optimal, lebih simple dan lain sebagainya. Dan di sini kita diantaranya akan menjelaskan sebagai berikut. Itu SAS itu apa, gimana cara menginstalnya, dan gimana cara atau bentuk dari codingnya tersebut. Dan untuk pengisi malam ini akan diisi oleh saudara kita dari Coder Magetan yang bernama saudara Ibrahim. Mungkin nanti bisa dijelaskan dari basicnya dan mungkin cara penginstalannya gimana dan lain sebagainya. Dan kepada saudara Ibrahim diharapkan untuk mempersiapkan, dan padanya kami persilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim. Saya di sini ingin mengisi materi tentang SAS. Basicnya aja. Ini pertama-tama, apa itu SAS? SAS adalah Syntactically Awesome Style Sheet. Style sheet yang mengagumkan. Sintaks style sheet yang mengagumkan. How to write, bagaimana cara kita menggunakan CSS, bagaimana cara menggunakan SAS dengan CSS di CSS. Pengenalannya, mengapa kita menambahkan SAS di dalam pekerjaan kita. Nah, keuntungan SAS. Habis itu the power of SAS. Bagaimana mengkonvert CSS into SAS di dalam SAS. Kompas, apa itu Kompas? Bagaimana cara menggunakan SAS dengan Kompas? Contoh sampel SAS of project, contoh SAS dalam project. Atau artinya apa? Nah, mengukur measuring simplicity of CSS. Mengukur simplicity ini apa nih, nggak tahu, bentar. Nah, mengukur kesederhanaan CSS. Select variation of color, fonts, number, and other properties and price. Nah, sedikit variasi dari warna, font, number, dan properti lainnya. Effective carving of representation can decline. Nah, efektif dalam pengulangan. Style sheet may become unmanaged. Nah, style sheet menjadi mudah untuk diatur. Nah, CSS Professor. CSS preprocessor take out written in the preprocessor language and convert that CSS. Ini nggak tahu artinya, cari sendiri kalau mau cari. 3 of the more popular CSS Professor. Nah, 3 yang CSS Professor itu yang populer ada 3. SAS, Less, sama Stylus. Dan di sini saya membahas SAS. SAS, Syntactically Awesome Style Sheet. Sintak yang mengagumkan dari style sheet.
looks like CSS but adds feature to combat shortcomings. Prep processor like CoffeeScript dan Haml. Lanjut. Nah, history of SAS. Sejarahnya SAS. SAS itu dibuat oleh Hampton Catlin dan dia adalah pembuat Haml dan develop dan dikenalkan oleh Nathan Weizenbaum. Langsung SAS. SAS itu older original file type. Jadi filenya itu lebih format ini adalah format asli SAS dan yang ini adalah yang sering kita lihat. Asing contoh aja. Nah, ini misalnya kita mendelegasikan main pagar 4444 itu kan warna. Lah, habis itu kalau kita panggil btn color itu nggak usah pakai 4444. Ini soalnya kita udah mendeskripsikan variabel. Nanti hasilnya tinggal panggil variabel yang kita deskripsikan. Color, panggil variabel main. Ntar inputnya langsung color. Kalau di CSS-nya color, pagar 4444 mainnya diganti 4444. Display block btn color like main 30% like nih untuk mengatur warna itu udah bawaan dari SAS. Lanjut. Nah, ini tahu contohnya. Nah, ini main pagar 4444. Nah, ini contohnya gini. Hasilnya jadi kayak gini. Ini pertamanya ini tuh yang kita buat dari SCSS SAS dan ini hasilnya like main 30%. Jadi 44 variabel 44 ini dijadiin 30%. Hitungannya gitu. Kalau 40% hitungannya jadi A. Nah, fitur-fitur SAS, variable, importing, nesting selector, mixin, extend, directive, math plus color and more. Cara untuk menggunakan SAS. Nah, sebelum install SAS, kita harus install Ruby dulu di Linux, di Windows. Lah, untuk yang di Mac itu udah diinstal, kita cuma perlu install konfigurasi aja. Tentunya Ruby SAS. Ada nih. Nah, ini cara misalnya. Kalau dari install, kita cek. Habis itu install SAS-nya itu Ruby cara ngeteknya. Nah, ini berarti udah ada. Itu salah satu cara. Cara lainnya misalnya gini. Sebelum misalnya ini harus Ruby sudah terinstall.
Kalau misalnya gem install SAS gitu nggak bisa, pakai sudo gem install SAS. Lanjut, ways to start using SAS. Jalan untuk memulai SAS. Aplikasi CodeKit, Kompas, Hammer, Koala, Live Railroad, Mixture, Prepos, Code. Nggak tahu aku. Compile any SAS file. SAS input. Aku belum pernah nyoba yang ini. Jadi kita lewatin aplikasi SAS. Ini kalau ngomongnya kayak gini. Nah, kalau ngomongnya pakai tanda gini, itu ngomong gitu di CSS, di CSS-nya nggak bakal ke display. Nah, kalau mau di display itu ngomongnya harus kayak gini. Nah, ini baru biar bisa di display kayak gini. Import. Aku kurang paham yang ini. Aplikasi CSS. Import style from has found when application CSS is processed by compiler. Import from. Nah, kita tuh bisa buat dua file. Nah, ini kan from SSS sama aplikasi SSS beda. Nah, itu aplikasi from SSS ini bisa dipanggil dari atas sini. Itu cara menggunakan dengan import from.sss. Nih, caranya ini kayak gini. Atau yang ini. Nah, from SSS ini nanti bisa jadi dua. Bisa nanti kalau udah from SSS itu kalau di CSS-nya ada outputnya juga, bisa dipisah atau bisa jadi satu sama aplikasi CSS sama aplikasi CSS. Nah, caranya itu harus aplikasi CSS ini disertain tanda import SCSS. Atau import underscore .sss itu bisa. Nah, nih nesting. CSS does not support local nesting, but the code blocks themselves are not nested. This allows the nested code to be inserted within each other. Ini, nah, nih, SAS itu enaknya gini. Kalau misalnya ini untuk konten ribuan. Untuk misalnya CSS-nya ada ribuan. Kalau CSS dikit, saran nggak usah pakai SAS. Nah, ini kan konten. Terus habis itu di dalam konten itu ada div, dalam konten itu ada dua. Habis ada dua ada P. Nah, kalau misalnya mau enak kayak gini, konten kurung kurawal. Habis itu di dalamnya itu tinggal tambahin H2 lagi. Jadi kita nggak perlu nulis .konten H2. Kalau kita nulis seperti ini, konten dalamnya ada 2, dalamnya ada P, nanti outputnya akan nulis sendiri. Nanti otomatis di CSS itu nulisnya kayak gini, konten terus titik konten H2 titik konten P. Itu salah satu keuntungan SAS. Meeting feature property nesting parent selector before selector. Nah, variabel ini itu namanya variabel. Variabel ini bisa kita panggil berkali-kali dimanapun yang kita inginkan, asal masih di folder SAS. Nah, ini kan sidebar, border 1px solid base. Base-nya nanti akan outputnya ini. Itu. Nah, default flag. Variable definition can optional take the default flag. Nah, misalnya kan kita disini variable pertama blue. Habis itu blue, variable keduanya red. Nah, itu nanti misalnya kita content navigation border color blue. Masih nggak paham ini.
Kita lihatin aja. Nah, type of variables. Cara menulis variabel Boylan's number can be set without units, color, string can be set without quotes, list, null. Scope variable set inside a declaration within are not usable outside the that block. Setting new values to variable set outside a declaration change future instance. Ini variable scope. Nah, ini kan kita pertama mendefinisikan variable scope itu color base packer 7777. Habis itu di set bar kita mendefinisikan lagi color base packer 2222. Background color background. Habis itu nanti yang muncul packer 22. Nah, variable scope itu mengambil variabel yang terakhir kita definisikan. Kalau misalnya yang duluan yang di atas itu 2222, nanti munculnya juga 7777. Ini tergantung yang terakhir dipanggil. Itu variable scope. Interpolation is the Ruby S2 variable variable. Oh ya, interpolation set top sub position relatif. Set ini kan diambil dari ini top, jadi nanti outputnya itu jadi top min 0 packer min 0.5m. Sebelum kita manggil variable set ini untuk CSS nya itu didahului dengan packer. Jadi gini, kalau enggak call out packer set, nah nanti itu call out top gitu. Nah, mixin ini paling banyak nih nanti. Nah, mixin block of reusable. Nah, ini mixin itu jadi ada banyak kode atau apa kode-kode itu nanti kita bisa menggunakan terus berkali-kali terserah kita mau kita butuhkan. Nah, contoh penggunaannya kita pertama mendeskripsikan dulu mixin button. Nah, button ini nanti akan kita panggil di CSS-nya dengan menggunakan kode include. Misalnya button border 1px solid ini font size. Nah, habis itu kalau udah kita memanggil di sini di kelas ini tinggal nambahin include button. Nanti outputnya ini ketulis sendiri di sini. Habis itu bawahnya background. BTNP juga. Ini. Itulah enaknya SAS. Nah, ini contoh lagi. Mixin dengan argumen. Ini kan border radius. Variabelnya border radius. Nah, sini di radiusnya nih dikasih 10px. Jadi kita cuma tinggal manggil doang. Misalnya border radius tinggal dipanggil, jadi ini udah masuk variabelnya udah dideskripsikan di atas dengan 10px. Kalau misalnya kita panggil, jadi ini ntar yang dollar radius ini udah diisi 10px semua. Contohnya gini, container include border radius. Nah, ini kan 5px. 5px ini hasil dari scope. Soalnya ini kan yang dideskripsikan paling baru. Itu yang paling diambil kalau di SAS gitu. Nah, kalau ini kan 3px. Yang diambil yang paling baru itu yang 3. Ini kan sebelumnya 5, yang ini 3. Gitu. Extends the property of one decoration to another decoration. Extend aku belum pernah nyoba kalau yang ini. Nah, tapi kalau penjelasannya tuh gini. Nah, misalnya kan kita udah jelasin tentang BTNA sama BTNB ini sama semua penjelasannya, cuma bedanya di background. Lah nanti ini background yang ini tuh dijadiin satu sama yang ini, BTNA sama B itu jadi satu. Lalu
Ini kan yang ini sama yang ini beda. Ini nanti dibuat di kelas yang baru, di kurung awal yang baru. So gitu. Nah, SAS will track and automatically combine selector for us. Nah, ini yang tadi. Ini SAS itu akan mengkombi otomatis selector for us. SAS ini akan mengkombinasi selector otomatis. Nah, ini cara untuk penggunaan extend kayak gini. Nah, kalau misalnya seandainya kita nggak pakai mesin, itu kita bisa manggil CSS di atas dengan cara nih extend titik btn min a. Ini baru tahu saya yang ini. Nesting plus extend. Ya. Konten seperti ini contohnya padding 20 H2 call out. Nah, call out ini manggilnya extend konten. Ya, jadi konten ini semuanya nanti ditaruh di call out. Jadi hasilnya sama, cuma yang beda di backgroundnya. Gitu. Placeholder selector are donated with a percent can be extended but never become a selector of their own. Extend SCSS content. Saya belum paham yang ini, kurang paham yang ini. Saya lewatin. Nah, fungsi SAS script define some useful functions that are called using the normal CSS functions in Java. Belum bro, kamu belum? 39. Nah, SAS scripts define some useful function. Nah, ini tuh fungsi-fungsi SAS yang tadi, like turn, bisa tracken, itu fungsinya tuh ada, itu sudah disediakan oleh SAS. Cuma kita tinggal nyari aja. Nah, ini several predefined function, RGB function, opacity function, string function, number function, list function, map function, introspection function. Ini fungsinya banyak. Kita bisa mengunjungi di sini kalau mau lihat fungsinya. Nah. Oh, nggak bisa ternyata. Mak, privat dulu tulisannya. Oh, ini. Oh, nggak ada ya? Nah, ini fungsi-fungsi sans, fungsi-fungsinya sendiri. Kita tinggal pakai fungsi di sini. Ini ada likeness, ada lengthen, dark, invert, dan yang lain sebagainya. Bisa kunjungi di sini. Nah, custom function. Ini salah satu fungsinya. Saya belum seberapa ngerti tentang fungsi ini. Udah sampai situ. Kemungkinan ini halaman terakhir. Kalau yang sudahnya itu kompas. Jadi kompas itu digunakan untuk biar bisa mengcompile SSS ke CSS. Nah, kalau mau menggunakan SAS itu harus ada compilernya. Salah satunya kompas, terus Gulp, terus banyak lagi, ada
webpack dan lain-lain sebagainya. Jika ada pertanyaan silakan chat. Jika variabel sudah dibuat dalam file CSS, apa keuntungannya membuat variabel tersebut dengan membuat CSS biasa? Lah, ini ada pertanyaan dari saudara Rahman Dika Haikal. Saya mau nanya, ketika variabel sudah dibuat dalam file CSS, apa keuntungannya membuat variabel tersebut dengan membuatnya seperti CSS biasa? Nah, kalau misalnya kita udah membuat banyak variabel ya, misalnya itu kita membuat di mixin itu variabelnya tentang kayak buton, tentang border radius itu kan ada banyak, kadang ada kayak border radius, WebKit, mouse, O, sama MS. Nah itu kan ada 5. Kalau misalnya buat CSS biasa itu nulisnya lama. Kalau misalnya kalau membuat di SAS itu udah dibuat pakai mixin, itu tinggal klik include spasi border radius, itu udah otomatis ketulis sendiri yang kita tuliskan 5 di atas, seperti itu. Ada lagi? Wah, saya belum pernah itu pakai project nyata ya, soalnya saya belum pernah dapat project. Cuma saya udah pernah menggunakan SAS di portfolio saya. Dan saya itu menggunakan Gulp, bukan menggunakan Kompas. Nah, kalau rekomendasi saya ya, itu tergantung CSS-nya. CSS-nya mau banyak apa dikit. Misalnya project besar atau gede. Nah, kalau misalnya project besar itu kadang sarannya lebih banyak yang nyari SAS, karena itu pertama SAS itu kalau misalnya HTML banyak itu nanti kita nyarinya gampang banget. Jadi naruh CSS itu, style CSS itu nggak berantakan antara satu sama lain. Terus yang kedua, itu SAS itu hampir kayak JavaScript lah. Itu ada salah satu yang buat miniv CSS. Jadi biar bisa satu baris gitu, biar orang itu agak susah untuk meng-copy paste buatan kita. Gitu. Ada lagi? Saya itu juga bisa menggunakan tim juga, dan dalam tim ada yang bisa untuk itu sendiri apa mas? Lah biasanya kalau yang project besar itu kebanyakan tuh kalau saya cari di Upwork atau di mana-mana itu kalau bekerja sama tim itu kebanyakan menggunakan SAS. Lah kalau misalnya sananya belum ada di SAS, sarannya CSS ya ikutin sana aja ya. Kalau bisa tuh saranin aja untuk menggunakan SAS, soalnya lebih efektif dalam mencari kode-kode CSS biar nggak membawa waktu gitu. Udah ya, kalau nggak ada lagi saya akhiri pertemuan ini. Saya kembalikan kepada ini aja berbagi pengalaman. Ini saya dulu pernah ngerjain project ya, pakai SAS, pakai Gulp dan SAS. Emang lebih efisien pakai SAS itu ketika projectnya project besar. Jadi ya benar yang dikatain Mas Ibrahim tadi, kalau projectnya itu kelihatannya bakal panjang dan dikelola terus menerus, sebaiknya pakai SAS. Kayak jenisnya Bootstrap ya, Bootstrap itu CSS nya kan dia pakai SAS kan, nggak salah. Untuk button-buttonnya itu udah dibagi-bagi. Jadi kalau projectnya besar ya pakainya SAS. Jadi perlu dipelajari juga. Ya sudah.
Ya, alhamdulillah. Berikut penjelasan dari saudara kita dari konten marketing yang bernama Ibrahim. Semoga apa yang dijelaskan oleh beliau bisa kita praktekkan, bisa kita pahami, dan ya mungkin itu. Mungkin tadi dari penjelasannya lebih ke teori. Saya mungkin bisa berharap atau mungkin ada session kedua untuk lebih ke arah codingnya. Mungkin ada di teman-teman belum mengerti dan belum jelas karena mungkin hanya sekedar lebih ke teori. Kemudian mungkin saya tutup aja, saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, sedikit ini biar tahu ya yang SAS tadi ya. Untuk yang project yang tak kerjain tadi kan lebih ke presentasi. Ini ada beberapa yang dulu tak kerjain itu pakai SAS, itu WordPress. Ini gini, mana ya, tak cek dulu. Berhubung ini punya klien jadinya nggak dipublik nanti. Khusus untuk kalangan internal aja. Di folder udah ada Drupal, Git, LPD, Maskus, Material Pajak, plugin, vendor, ini. Oh ini app Pursuit, Pursuit. Nah, ini Pursuit ini tema WordPress. Hasilnya nanti mana ya, webnya itu bisa diakses di app.pursuit.id. Jalan enggak? Wah, error database. Ini kayaknya karena kesalahan di penggunaan session. Jadi kalau WordPress itu ini apa namanya, sangat riskan penggunaan session di WordPress. Jadi untuk pengalaman aja, nanti bisa cari kalau salah pengaturan sessionnya, nanti database-nya nge-lag, mesti mati-mati gini. Ini berhubung dari klien Abok belum request untuk dibenerin, jadi nggak tak benerin. Belum tak benerin. Nanti cari aja antara WordPress using session, ada intinya nanti dipelajari itu. Penggunaan session di WordPress itu sangat sensitif. Terus kembali masalah SAS tadi, nanti kalau bisa nih 10 menit aja biar nggak lama-lama. 20.58 berarti nanti jam 21:08 kalau selesai. Mana ya, filenya itu di dev module. Nah, kan pakai gulp ya, ini gulp.js nya. Gulp filenya kan gini kan, JavaScript ya, require ya, ini kan udah pada tahu kan. Berarti kalau require ini value yang di sini tuh dia library yang dipakai itu ada di package JSON ya, nggak salah. Ada gap apa komposer, nggak lupa, kayaknya di sini package JSON ini ada banyak toh ini yang dipakai gulpnya. JS nih, ini library yang dipakai tadi. Terus
kemudian ini ada tagsnya, ada tags power namanya kan, terus nanti ngejalanin ini, terus ada tags icons, tags lips, ada tags apa, tags style, ini untuk generate CSS kan. Ada delete synchron, nanti dicek aja. Terus kan kalau ini yang di search namanya CSS nya di folder CSS, terus di dalamnya bintang-bintang, ini berarti semua folder, terus bintang .scss berarti semua file yang SCSS ini diakses kemudian dikompil. Ini ada auto fixer menu banyak. Terus ini untuk replace, ada rename juga, untuk di miniv nya main banyak pengaturan. Ini ada tag script untuk generate script JS. Jadi gulp JS tuh disatuin, apa, file JS nya disatuin jadi satu, jadi main.js. Kenceng banget ini, jam 21 lebih 1. Ini gas tags default. Nah kan kalau gulp itu cara makainya kan gulp terus apa, parameter kedua gitu kan ya, nek dijalankan gulp doang gitu dia langsung manggilnya default. Ini berarti ini kan ada tags default itu ngapain sih, ngerjain tags script style watch ya, jadi langsung ngerjain 3 tags ini watch itu gulp watch, JS sama CSS. Kemudian ini terus kita kan belajarnya SAS. Ini SAS-nya ada di CSS ini ya. Nah, ini ada banyak CSS, SCSS ya. Ini ada base, reset, variable. Nah, ini ada tak kasih angka 1 ya. Ini karena bagian ini kalau nggak salah, ini nih. Kalau CSS kan apa ya, dia ini apa namanya tuh, jadi kan urut-urutan ya, yang paling atas itu di rewrite sama yang nomor file di bawah, kode di bawahnya, terus kode di bawah itu bisa di rewrite lagi sama kode di bawahnya. Jadi perlu, kalau kita bikin file SCSS tuh kayaknya perlu urutan, dibikin urut. Yang paling atas tuh filenya yang untuk apa, variabel tempat naruh variabel gitu. Ini kan dikasih kan. Nah, ini atau bisa langsung diimport aja gini kali ya, diimport semua gitu kali ya. Salah berarti ini. Jadi ini kan tadi import variabel SCSS, berarti dia import variabel kan paling atas toh, yang nanti diakses. Terus bootstrap, away sum, reset. Bootstrap itu nggak dari mana dia? Oh iya, ini bootstrap ini kalau nggak salah udah bawaan bagaimana ya, gak lupa aku. Intinya ini import kan. Terus kemudian ini ada variabel background color $bg grand pursuit, berarti ini variabel di variabel SCSS. Nah, ini variabelnya. Oh, ini ada import bootstrap variabel. Ini kok bisa install bootstrap, padahal bootstrap enggak di file CSS ya. Kita cek lagi di gulp-nya, search ini. Oh, ini dia kan nyari semua file SCSS,
terus kemudian ngeload ngeload bootstrap sama font Awesom. Jadinya bisa diakses di base tadi. Nah, ini kan ada bootstrap, font Awesom, dan reset. Ini variabelnya tadi. Ini variabelnya ada missing. Ya, include buttonnya. Ya, itulah. Udah lupa ini, udah lama nggak megang ini. Nah, ini seperti ini. Terus ya sudah 3 menit lagi. Kemudian yang perlu diketahui, kita cek dulu reset CSS, about CSS, author CSS. Selalu ngimport variabel SCSS berarti ini ya. Nggak tahu juga. Ini kayaknya kalau nggak salah itu sebelum tak kasih import gini nggak jalan dia. Variabel-variabel yang dimasukin di sini nggak ke akses, jadinya perlu import satu-satu. Jadi nanti ketika pakai gulp gitu langsung jadi filenya di sini. Di style nih, style min.css. Ini kita cek dulu. Nah, ini udah jadi satu line. Ada lagi kah? Udah. Admin CSS. Nah, ini kan kosong admin CSS ya. Ini tadi gulpnya yang agak ngode ya di sini juga ngode. Ya gitu. 07. Oke, lanjut kembali ke Hangout. Dah. Sip, sudah. Terima kasih.